Oke, sobat sekolah, ketemu lagi dengan saya, Kak Ardi, dan sekarang kita akan belajar tentang ragam gejala sosial, tetapi dengan pembahasan sosialisasi. Ya, sobat sekolah, kita di sini akan langsung membahas tentang sosialisasi. Oke, sebelumnya, pasti sobat sekolah juga udah pernah dengar kan ya, karena memang materi-materi sosiologi itu sih ya di dalam kehidupan sehari-hari ya gitu. Cuman untuk menemukan kata yang pas apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi, nah itu ya masih agak bingung gitu ya kan sobat juga. Nah, Kak Ari bakal ngebahas dulu tentang sosialisasi itu dari pengertiannya. Nah, jadi sosialisasi itu sebenarnya adalah proses belajar. Nah, gitu. Proses belajar dan mengenal nilai dan norma yang ada di dalam suatu lingkup wilayah tertentu. Jadi, lingkup wilayah tertentu itu bisa dimaknai sebagai keluarga. Kayak gitu. Itu pasti pertama banget ya. Kalau sobat baru lahir, bayi, SD, SMP, ya sampai minimal ke SMA lah ya. Pasti kan banyak diajarin sama mama, sama papa, sama ayah, sama bunda dan sebagainya ya, untuk gimana sih gitu menjalankan peran dan fungsi di dalam masyarakat atau di dalam keluarga gitu ya. Nah, jadi sosialisasi ini Kak Ardi bakal bahas tentang 3 poin gitu ya. Yang pertama ada tahap sosialisasi gitu. Dan ini agen sosialisasi, dan juga yang kedua ada tentang bentuk dan pola sosialisasi, dan yang ketiga adalah fungsi sosialisasi dalam pembentukan kepribadian gitu ya. Nah, tetapi yang pertama Karim bakal bahas di sini adalah tentang tahap sosialisasinya dulu ya, biar para sobat sekolah tahu. Nah, tahap yang pertama itu ada yang dinamakan dengan tahap persiapan. Kalau misalkan sobat tahu ya, ini tuh ada, tahap persiapan ini tuh ada yang dinamakan dengan preparatory stage. Jadi para sobat juga harus tahu kalau misalkan di soal ujian nasional dan SBMPTN itu pasti akan ada kayak gitu. Pasti ini akan ada dan harap diingat gitu. Tahap persiapan itu preparatory stage. Nah, tahap persiapan yang dimana ini adalah tahap yang orang tua melakukan sebuah interaksi dan proses sosialisasi terhadap anak, dan anak melakukan timbal balik untuk bagaimana belajar mengenal tentang nilai dan norma yang ada, dan mulai belajar meniru kayak gitu. Peran dan fungsi yang ada di dalam lingkup keluarga masih kecil banget, tetapi masih belum sempurna kayak gitu. Jadi mungkin itu masih golden age ya kayaknya, umur 1-5 tahun gitu. Dan ya sampai 6 tahunan lah, sampai sebelum masuk SD. Nah, kalau tahap meniru kayak gitu, ini namanya play stage gitu ya. Nah, kalau misalkan tahap meniru ini di mana si anak sudah mulai bisa meniru secara sempurna, tetapi tanpa tahu bagaimana makna, batas, dan tindakan yang harus dilakukan. Contoh, sobat pasti tahu kan kalau misalkan sobat zamanan kecil main boneka-bonekaan, main dokter-dokteran, main jadi perawat, main jadi tukang masak, main jadi polisi-polisian. Nah, tanpa sobat juga tahu bahwa ngapain sih makna daripada main dokter-dokteran gitu. Nah, tetapi itu adalah tahap play stage. Tahap di mana meniru peran-peran yang ada di dalam lingkup keluarga dan masyarakat sekitar kayak gitu. Nah, ini udah agak level up dikit lah kayak gitu ya. Nah, kita lanjut lagi di persiapan bertindak. Ini atau yang dinamakan dengan game stage gitu. Nah, persiapan bertindak ini sob, dimana kalau misalkan tahap ini udah level sedikit up lagi daripada tahap meniru, yaitu adalah tahap-tahap yang dimana seseorang atau anak itu sudah mulai dia mengerti bagaimana makna dari sebuah peran yang dijalankan. Misalkan peran seorang ayah, kenapa sih ayah saya tuh harus bekerja gitu. Kenapa sih ibu saya tuh harus ngurus rumah tangga. Nah, dia sudah mulai mengerti pada tahap ini. Dan mulai sedikit itu dilepaskan. Seperti itu ya. Itu dilepaskan ke arah masyarakat luas kayak gitu. Agar dia
bisa mengerti dan lebih memahami lagi gitu. Nah, terakhir ini adalah tahap penerimaan norma atau generalized other kayak gitu ya. Nah, penerimaan norma ini dalam arti penerimaan norma kolektif. Jadi di mana seseorang sudah mulai dianggap dewasa kalau misalkan di tahap ini. Dan dia sudah bisa menjalankan perannya di dalam masyarakat secara bagus gitu, secara baik kayak gitu. Dan dia juga bisa memahami peran-peran yang ada selain daripada di diri dia, di dalam diri orang lain, di dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, itu adalah tahap sosialisasi kayak gitu. Ini harap diingat nih ya. Nah, terus yang kedua adalah adanya agen sosialisasi. Nah, agen-agen ini adalah someone atau juga bisa kelompok yang dimana mereka itu mentransformasikan dan mensosialisasikan nilai dan norma itu dalam bentuk sosialisasi gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Yang pertama ada keluarga pasti. Keluarga adalah proses pembentukan sosialisasi yang pertama banget. Yang kedua ada teman. Nah, teman bermain ya, teman mana lagi? Kerja, teman mana, jadi banyak banget teman juga. Terus ada lembaga pendidikan, ini bisa pendidikan formal, kalau sobat sekolah di sekolah gitu ya. Ada juga kalau sobat di bimbel gitu. Ini adalah agen-agen sosialisasinya. Terus yang ketiga adalah media massa. Kalau misalkan media massa dari surat cetak ya, bisa dari koran gitu, koran Tempo, apalagi Tribun, Pikiran Rakyat, banyak banget. Nah, yang terakhir sekarang ini yang lagi trending, dan kalau kata Kak Ardi, pembentukan pribadi di zaman sekarang itu sangat berpengaruh sekali di sini, media sosial kayak gitu. Tadi sudah dibahas kan sama Kak Ardi bagaimana sih tentang pengertian sosialisasi ya, kayak gitu, dan tahap-tahapnya. Agen jangan lupa ya sob ya. Dan kita sekarang langsung ke tahap adalah bentuk. Gitu. Jadi di sini Kak Ardi bakal ngebahas tentang bentuk dari sosialisasi, pola sosialisasi, jenis sosialisasi, dan faktor pembentuk kepribadian seseorang dari sosialisasi. Sama ya. Nah, bentuk sosialisasi itu yang pertama ada sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer ini dalam artian sosialisasi yang pasti didasari dari keluarga utama. Gitu. Dimana sosialisasi primer ini sendiri ya pasti ya para manusia di seluruh dunia disosialisasikan sebuah nilai dan norma, peran dan fungsi di dalam sebuah masyarakat itu dari keluarganya sendiri. Yang kedua ada sekunder. Nah, sekunder ini yang menurut Kak Ardi, walaupun di dalam masyarakat keluarga itu adalah unit terkecil dan bisa memberikan suatu bentuk kepribadian terhadap seorang anak, tetapi sekunder ini berpengaruh yang cukup besar. Yang pertama adalah sekunder itu dari teman bermain, dari lingkungan kerja, kayak gitu ya. Terus juga dari kerabat, kayak gitu ya. Masih banyak lagi. Nah, di mana sekunder ini, proses sosialisasi sekunder ini bentuknya itu ada dua. Ada resosialisasi dan ada juga desosialisasi. Kalau misalkan resosialisasi adalah proses pembentukan ulang kepribadian individu yang dipengaruhi oleh individu lain di luar kelompok kayak gitu ya. Nah, contoh misalkan kayak gini. Kalau resosialisasi itu kalau misalkan sobat asalnya tidak terlalu menyukai misalkan bola kayak gitu ya. Terus memang tidak diajarkan seperti itu oleh keluarga bagaimana pemahaman tentang sepak bola. Tetapi ketika sobat masuk kepada SMP, sobat melihat bagaimana teman-teman sobat ternyata sangat suka sekali bermain sepak bola. Hingga bahkan istilahnya menjadi suatu kebiasaan sehari-hari untuk bermain sepak bola. Dari sana, para sobat juga menilai bahwa kayaknya ramai juga nih gitu kan. Nah, itulah yang dimana adanya proses resosialisasi di dalam sosialisasi sekunder. Kalau desosialisasi itu adalah proses pencabutan suatu kepribadian lalu diisi oleh kepribadian atau misalkan bentuk-bentuk sosialisasi yang baru. Contoh gini. Ini desosialisasi yang cukup berbahaya gitu ya, sob ya. Makanya harus hati-hati banget nih kalau kita untuk bergaul gitu ya. Misalkan sobat itu dulu nggak pernah tuh kayak main-main keluar malam, keluyuran gitu ya.
terus ke tempat-tempat dunia gemerlapan, dukstak gitu ya. Nggak pernah. Nah, tapi misalkan semenjak sobat SMA gitu ya, atau kuliah, sobat ternyata diperkenalkan oleh para teman-teman, inilah gitu yang dinamakan dengan dunia bergemerlap, dukstak gitu ya. Nah, di sana ada suatu proses desosialisasi yang dimana yang asalnya tidak pernah, lalu tercabutlah kepribadian sobat itu dan digantikan dengan kepribadian yang baru bahwa saya suka dengan dunia gemerlapan dukstak gitu. Nah, itu harus hati-hati banget. Banyak banget ya apa misalkan mencuri yang asalnya enggak jadi iya gitu. Kalau resosialisasi apa dong bedanya karirnya? Kalau resosialisasi itu tidak mencabut, tetapi dia menambah kayak gitu. Menambah suatu bentuk kepribadian atau mengurangi kayak gitu, tapi tidak mencabut. Nah, terus pola. Kalau pola sosialisasi itu ada dua. Ada sifatnya, ada sosialisasi represif, ada sosialisasi partisipatif. Kalau sosialisasi represif, biasanya sosialisasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara satu arah, sifatnya penekanan, dan lebih ke arah memaksa. Dan terakhir itu adalah, biasanya itu dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang lebih tinggi. Contoh misalkan kayak orang tua ingin misalkan kepada anak, kamu tuh jangan pulang malam terus gitu ya. Padahal ya kita gitu, istilahnya sobat-sobat juga pengen menjelaskan gitu, apa aja sih, ngapain aja sih ya gitu, kita kenapa sampai malam-malam teh gitu. Nah, tapi karena ini sosialisasinya sifatnya represif, penekanan, pemaksaan, dan sifatnya satu arah, ya sulit ya. Tapi ada juga sob, kita bisa menggunakan sosialisasi partisipatif. Yang dimana kalau sosialisasi partisipatif itu adalah komunikasi yang terjadi sifatnya dua arah. Kita mensosialisasikan dan kita juga disosialisasikan seperti itu. Dan sifatnya ini adalah ajakan. Kayak gitu. Bukan berupa penekanan. Kalau misalkan untuk jenis sosialisasi sendiri, itu ada sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Kayak gitu ya. Kalau misalkan untuk sosialisasi formal, itu posisinya sobat adalah sosialisasi yang dilakukan biasanya untuk lembaga-lembaga atau institusi-institusi tertentu. Pendidikan, agama, yang memang disahkan oleh negara. Atau oleh ya suatu institusi yang lebih besar lagi gitu ya. Kalau misalkan yang informal ya, pasti tidak terlalu berbeda jauh juga sih ya. Itu ya secara oleh teman, kelompok, dan sebagainya. Terus untuk faktor pembentuk kepribadian berdasarkan sosialisasi. Ini ada 4. Yang pertama ada faktor biologis, geografis, kebudayaan, dan pengalaman kelompok. Kalau biologis, garis singkat aja ya. Intinya biologis itu segini. Kalau misalkan di biologis, itu faktor yang mempengaruhi kepribadiannya berdasarkan keturunan. Jadi fisik lah ya, kayak gitu. Kalau geografis itu berdasarkan tempat tinggal atau wilayah. Simpelnya gini lah. Kalau misalkan sobat posisinya tinggal di pantai, sama sobat B tinggal di gunung, itu pasti akan berbeda kepribadiannya. Faktor kebudayaan, ini juga ya pastilah sobat juga pasti ngerti ya. Terus yang terakhir adalah faktor pengalaman kelompok. Ini adalah pengalaman kelompok itu ya, setiap keluarga itu kan kelompok ya. Pasti mempunyai ya tadi kebudayaan yang berbeda, geografisnya juga berbeda, yang dimana nanti akan menjadi pembentuk kepribadian di dalam proses sosialisasi ini ke dalam anak, ke dalam kepribadian anak maksudnya, itu berbeda seperti itu. Oke, sobat sekolah, barusan kita sudah belajar nih tentang sosialisasi ya, kayak gitu. Dan ini adalah salah satu tadi dari ragam gejala sosial. Sampai ketemu di video berikutnya dan salam sobat sekolah.